Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fitri Handayani selaku pengajar praktik, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Satmoko Widarsono SPD yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Gunting yang saya hormati pula. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyampaian visi dan misi guru penggerak serta diskusi kalimat perubahan. Untuk yang selanjutnya, izinkanlah saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Klaten menyampaikan visi guru penggerak. Namun sebelum saya sampaikan visi guru penggerak dan visi sekolah, sebagai kalimat pengantar bahwa tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi bisa kita ambil perubahan pemikiran dan perilaku, bahwasanya pembelajaran yang sekarang pada kurikulum merdeka, anak adalah subjek dan objek. Ini pada intinya adalah kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak, atau dengan istilah student center. Jadi program yang lama yang menggunakan pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru itu sudah tidak relevan lagi dengan pendidikan yang sekarang yang menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran untuk menghantarkan anak mencapai kebahagiaan. Jadi kita buat strategi pembelajaran itu yang membuat anak bisa merasa senang dan bahagia. Kemudian yang ketiga adalah anak membawa kodratnya masing-masing. Jadi anak ini mempunyai kodrat masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak, karena anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi sesuai kemampuan kita. Akan tetapi anak itu mempunyai karakter masing-masing dan juga mempunyai minat dan bakat masing-masing. Guru sebagai pamong, jadi kita harus menempatkan seorang guru, harus menempatkan sebagai seorang teman, sebagai fasilitator. Jangan lagi kita menggunakan kekerasan atau lagi menghukum, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah trik pusat pendidikan. Ini sangat penting dilakukan dalam kurikulum merdeka, karena kolaborasi antara keluarga, dalam artian keluarga ini adalah wali murid, kemudian sekolah keluarga sekolah, meliputi semua guru dan juga kepala sekolah dan juga tokoh masyarakat. Apabila semua elemen ini mampu untuk berkolaborasi, maka kemungkinan besar tujuan dari pendidikan akan tercapai, ataupun visi dari sekolah akan tercapai. Kemudian mengacu dari tujuan pendidikan saat ini adalah menjadikan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima adalah kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan pada saat ini.
Kemudian dari pengantar kalimat-kalimat tadi bahwa merdeka belajar itu adalah kebebasan murid untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas. Sumber ilmu bukan hanya sebatas guru, tetapi bisa juga di luar kelas, media online maupun di lingkungan sekitar. Jadi misalkan anak-anak sudah merasa jenuh pembelajaran di dalam kelas, bisa kita ajak keluar, bisa juga outing kelas, bisa juga dikatakan bukan hanya guru, berarti kita bisa mendatangkan guru tamu, dan guru tamu ini bisa berasal atau didatangkan dari wali murid. Jadi kita harus membangun komunitas praktisi yang mampu melibatkan wali murid untuk menjadi guru tamu, biar wali murid ini mempunyai andil dalam mendidik anak-anak didik kita. Kemudian nilai dari guru penggerak sendiri adalah berpihak pada murid. Jadi kita harus berhamba kepada anak. Berhamba bukan dalam artian kita harus menyembah, tidak, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya adalah untuk anak didik, peserta didik. Kita niatkan dengan hati tulus ikhlas kepada peserta didik demi kemajuan peserta didik. Berikutnya adalah mandiri. Di sini sebenarnya tidak hanya nilai dari guru penggerak. Panjenengan semua juga sebagai seorang guru harus mempunyai nilai-nilai ini. Dan saya sebagai CGP Angkatan 8 ini wajib untuk menyampaikan ini kepada panjenengan semua. Yang berikutnya adalah inovatif. Kita sebagai seorang guru harus mampu mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Kita tinggalkan metode-metode zaman dulu yang mungkin kalau diterapkan pada pembelajaran saat ini bagi anak kurang menyenangkan. Padahal tujuan dari pendidikan tadi adalah membuat anak bahagia, karena masa anak ini adalah masa untuk bermain, masa untuk bersenang-senang. Kemudian reflektif. Reflektif artinya setiap dari kegiatan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita laksanakan, di akhir kegiatan kita harus selalu merefleksi. Kita berusaha mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik ataukah masih perlu perbaikan atau bahkan belum baik sama sekali. Maka dengan adanya refleksi ini sebagai dasar kita untuk melaksanakan tindak lanjut ke arah yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting seperti yang saya katakan tadi, antara guru satu dengan guru yang lain, antara guru dengan kepala sekolah, dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat. Mulai saat ini harus kita bangun, harus kita rintis. Karena apa? Kolaborasi ini sangat penting. Keberhasilan pendidikan tergantung dari kita untuk berkolaborasi, tergantung dari kita untuk melibatkan semua pemangku kepentingan. Apabila semua itu bisa terlaksana, insya Allah apapun permasalahan, apapun kendala akan bisa kita selesaikan dengan baik. Berikutnya adalah peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran, seorang guru itu menjadi pemimpin, bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang yang membuat anak merasa bersalah. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah, apalagi menghukum anak. Itu sudah sangat tidak sesuai dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Yang berikutnya adalah guru menjadi coach bagi guru lain. Tidak ada saya, panjenengan semua apabila mempunyai ilmu yang lebih, apabila mempunyai keterampilan yang lebih, bisa ditularkan kepada teman-teman. Agar supaya apa? Agar supaya teman-teman kita dalam satu SD ini mempunyai keterampilan ataupun ilmu yang
terbarukan atau yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk yang berikutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya minta dengan sangat bahwa kolaborasi ini sangat penting. Jangan ada batas-batas di antara kita. Tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada pandai, tidak ada bodoh. Semua kita sama. Kita semua mempunyai peran yang sama. Kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu untuk menjadikan anak yang mempunyai kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian yang berikutnya adalah menggerakkan komunitas belajar. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, komunitas belajar yang sudah kita laksanakan, kita tidak lanjuti, kita pertahankan, kita rawat. Seperti ya, kalau ada di lingkungan sekolah kita, komunitas dengan paguyuban wali murid, kita aktifkan. Dari situ kita bisa memberikan informasi-informasi yang penting. Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak lewat orang tua atau wali murid. Kemudian juga komunitas di KKG. Mari pada tahun ajaran baru ini nanti kita upayakan untuk kegiatan KKG bisa berjalan kembali. Yang berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan pada siswa. Perlu kita ketahui bahwa seorang guru adalah teladan bagi anak didik. Apa yang kita laksanakan itu akan menjadi role model bagi anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan sesuatu hal yang baik, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang baik, karena kita adalah teladan bagi anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa kalimat-kalimat penghantar tadi, tiba saatnya kita mendiskusikan, tiba saatnya pada momen diskusi, yaitu kalimat rumpak atau cita-cita kita untuk murid kita ke depan. Kita menginginkan murid yang seperti apa? Nah, untuk mendiskusikan kalimat itu, di sini sudah ada tersedia kalimat rumpak yang harus panjenengan isi, yang harus panjenengan lengkapi, yang harus kita diskusikan bersama. Maka dari itu, untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Monggo, Bapak Ibu kami persilahkan untuk memberikan masukan atau keinginannya seperti apa. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu siapa yang berpendapat, kami persilahkan. Tuh, Pak. Untuk langsung dari Pak Amar, kita memimpin murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeheningan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar dan kritis. Itu dari saya. Sekian dulu. Ya, terima kasih kepada Bapak Taryono yang sudah memberikan pendapatnya tentang kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Tadi dari beliau Bapak Taryono menyampaikan bahwa menurut Pak Taryono kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin kalau dapat saya simpulkan, itu adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang sekarang ini adalah menjadi tujuan utama pendidikan kita. Mungkin dari Bapak Ibu mau menambahkan atau bahkan mempunyai ide yang lain, kami persilakan. Ada badan? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kami lanjutkan untuk yang kalimat kedua. Kita percaya bahwa murid adalah
Monggo siapa yang mau mempunyai pendapat? Kami persilahkan. Pak Adam mungkin. Monggo. Ya, terima kasih. Saya mewakili dari beberapa teman diskusi pada hari ini adalah kaitan kalimat rumpang. Kita percaya bahwa murid adalah sebuah individu yang harus kita rawat, kita jaga cita-cita atau bakatnya, karena seorang murid ini adalah sebuah aset bangsa yang harus memang dipelihara. Jadi kewajiban kita adalah menyalurkan minat atau bakatnya masing-masing tanpa harus kita doktrin dengan kemauan kita. Jadi kita cari potensi masing-masing dan kita salurkan untuk tujuan cita-citanya. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali kepada Pak Ada yang sudah memberikan pendapatnya tentang kita percaya bahwa murid adalah, menurut pendengaran saya tadi bisa saya simpulkan bahwa menurut Pak Ada kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, bahwa murid mempunyai minat dan bakat yang berbeda, sehingga kita harus memberikan perlakuan yang berbeda pula kepada setiap anak. Seperti itu ya Pak Adam ya? Iya, terima kasih. Kemudian yang lain sudah sepakat dengan pendapatnya Pak Adam atau mau menambahkan? Iya, iya, monggo Bapak. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai kodrat tersendiri, dan kodrat itu perlu kita bimbing untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh anak itu sendiri dengan kemandirian dan disesuaikan dengan keadaan kodrat, baik itu kodrat pribadi maupun kodrat global, sehingga anak, harapannya setiap anak itu bisa istilahnya menjaga dirinya sendiri, ya, anak menjaga dirinya sendiri, kemudian bisa memenuhi kebutuhannya sendiri apabila di suatu saat memang anak itu membutuhkan, sehingga kemandirian anak itu jangan sampai dipangkas atau ditekan oleh siapapun, termasuk oleh guru, karena guru adalah merupakan satu komponen daripada pembelajaran anak ini untuk mencapai tujuan dari anak ini sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Satmoko yang juga sudah memberikan pandangannya tentang kita percaya bahwa murid adalah, menurut kesimpulan dari Pak Satmoko tadi, saya simpulkan bahwa anak itu juga mempunyai karakter yang unik. Setiap anak mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Maka kita sebagai seorang guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya. Kita sebagai seorang guru tidak boleh membatasi atau memangkas kebebasan anak dalam rangka mencapai cita-citanya atau menentukan apa yang dia inginkan. Seperti itu ya Bapak? Oke, ya. Untuk yang selanjutnya berarti kita lanjut ke dalam pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, apa yang kita utamakan di sekolah?
dalam kaitannya adalah pembelajaran sehari-hari, utamanya adalah fokusnya adalah murid, karena yang kita bahas adalah cita-cita untuk murid. Apa yang akan kita utamakan? Monggo. Ya, Bu Suci. Iya, terima kasih waktunya Pak Anwar. Di sekolah kita mengutamakan dalam pembelajaran itu kita mengutamakan tentang kemampuan akademik, bisa juga dengan kita mengutamakan kemampuan non akademik, dan juga bisa kita juga dengan mengutamakan pendidikan karakter murid. Ya, terima kasih waktunya Pak Anwar. Iya, oke, terima kasih kepada Bu Suci. Sangat menarik sekali apa yang diutarakan oleh Bu Suci tadi, bahwa di sekolah kita mengutamakan, menurut Bu Suci yang kita utamakan adalah pendidikan karakter. Tentunya pendidikan karakter ini adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 elemen. Kemudian dari Bu Suci tadi juga disebutkan bahwa kita harus mengutamakan pendidikan akademik, juga non akademik. Mungkin bisa saya konfirmasi, pendidikan akademik di sini adalah ilmu pengetahuan, begitu Bu Suci? Iya. Kemudian yang non akademik berupa keterampilan. Iya. Jadi walaupun tujuan pendidikan kita adalah menjadikan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila, akan tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan itu juga sangat dipentingkan untuk modal anak didik kita di masa yang akan datang. Jadi harus selaras antara pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan akademik dan non akademik. Akan tetapi walaupun semuanya harus selaras, semuanya penting, kita harus mengutamakan yang pertama, yaitu adalah pendidikan karakter. Itu yang harus kita utamakan. Mungkin dari kalimat penutup yang nomor 3 yang dapat saya simpulkan seperti itu, Bapak Ibu setuju? Setuju. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita itu kira-kira sadar betul bahwa apa? Ini kaitannya juga dengan cita-cita untuk murid. Sadar betul. Ada yang mau berpendapat dari Bapak Ibu? Pak Ito mau berpendapat? Belum? Atau sudah mempunyai pandangan, Pak? Oke, yang lain? Pak Adam? Oh iya, Pak Adam lagi. Ya, kami coba menjawabnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan cita-cita kita adalah menjadikan murid yang berkarakter Pancasila, yaitu diperlukan sekali tentang kaitannya dengan kolaborasi antara guru dan satu yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar di depan, bahwasanya kolaborasi itu penting. Jadi alhamdulillah pada saat ini di SD Bunting 3 juga sudah dilakukan terkait dengan yang tujuan dari karakter Pancasila adalah berakhlakul karimah. Nah, karena ada sebuah peribahasa, ilmu tanpa adab adalah sebuah keniscayaan. Maka memang menjadi cita-cita kita semuanya bahwasanya ilmu di atas harus di bawah adab atau di bawah akhlak, karena tujuannya adalah menjadikan seorang murid agar tidak menjadi sombong dari keilmuannya. Gitu Pak. Ya, terima kasih atas masukan dari Pak Adam yang sangat bagus. Mungkin dari pandangan Pak Adam tadi ada yang ingin menanggapi atau kita lanjut ke soal berikutnya. Murid di sekolah
sekolah kita sadar betul bahwa ini sekaligus untuk penjaringan semua ini. Kalau kita menanggapi hal seperti ini harus kita telah betul kalimat demi kalimat. Murid di sekolah ini sadar betul bahwa jadi yang dimintakan pertanyaan itu adalah kelakuan siswa ini. Nah, menurut saya murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah merupakan suatu kebutuhan bagi diri anak itu sendiri. Sehingga apabila murid di setiap sekolah sudah sadar bahwa pendidikan, bahwa sekolah itu adalah merupakan kebutuhan, insya Allah kita sebagai pamong, kita sebagai guru tinggal mengikuti jalan diri cara-cara bebek sadar ditokke iki bulan pangan. Nah, ya, bebek itu sadar kalau dikeluarkan dari kandangnya itu bahwa dia disuruh mencari makan. Mula bebek tinggal pilih ini main akhirnya sampai pada tempat yang dituju. Oh, berkono lipat panen mungkin dapai sing rontok. Nah, itu. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran pendidikan itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Mengatur masalah itu. Iya, terima kasih kepada Pak Satmoko yang telah memberikan gambarannya juga, pandangannya juga tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi menurut beliau tadi disampaikan bahwa anak sadar betul yang pada intinya bahwa anak itu membutuhkan bimbingan atau pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi anak ini tidak mau dipaksa juga. Jadi anak ini ingin tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka pembelajaran atau bimbingan yang kita berikan kepada anak haruslah juga sesuai dengan karakter dari peserta didik itu sendiri. Maka Pak, ya. Berikutnya adalah kita warga sekolah ini yakin untuk, jadi kita warga sekolah ini yakin untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, gudangnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut dari konteks dari pertanyaan atau kalimat rumpangnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita berarti itu tidak hanya satu. Itu ada warga di sekolah. Kita tahu bahwa warga di sekolah itu tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi semuanya. Penjaga sekolah pun juga termasuk warga di sekolah. Jadi yakin untuk apa? Yakin untuk berkolaborasi seperti itu Bapak. Kita yakin berkolaborasi itu adalah bekerja sama. Jadi kita semua itu harus punya satu impian untuk menyamakan tadi. Jadi ada di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan yang paling utama, lebih utama karakter daripada minat dan bakat. Jadi di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi atau bekerja sama mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Seperti yang dicontoh di pertama tadi, kita memimpikan murid yang apa? Yang pastinya adalah murid yang pilih mandaginya, profil belajar Pancasila. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dania yang sudah sangat antusias sekali, semangat sekali untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, menurut Bu Dania, kita harus berkolaborasi, kita harus kerjasama, karena memang ini adalah
terobosan yang paling efektif menurut kita. Tanpa adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, jika kita bekerja secara individu-individu tanpa mau berkolaborasi, kemungkinan tujuan pendidikan kita, kemungkinan visi dari sekolah kita akan sulit tercapai. Tujuan kita untuk menjadikan pendidik yang mempunyai profil pelajar Pancasila juga akan kesulitan. Maka ditegaskan tadi oleh Bu Dania bahwa kerjasama itu sangat penting, kolaborasi itu sangat penting. Maka mulai dari hari ini kita bangun kerjasama yang harmonis. Betul ya Bapak Ibu? Ya, berikutnya. Belum. Oh ya, Bapak Taryono mau menambahkan. Terima kasih dari Bu Daniar, cukup bagus. Cuma dari saya menambah sedikit untuk nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Cuma dari saya nambah sedikit untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu cukup sekian dulu. Iya, terima kasih Pak Taryono. Juga sangat bagus dari Bapak Taryono tadi adalah menyampaikan bahwa kita warga sekolah ini yang untuk menuntun kepada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dan ini sangat relevan sekali dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada Pak Taryono yang sudah memberikan pandangan. Mungkin untuk yang kelima sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kalau tadi tidak yakin kerjasama, kan paham bahwa monggo dari Bu Suci mungkin. Ya, terima kasih waktunya Pak Anwar. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah berarti semua yang ada di sekolahan, baik guru maupun siswa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa itu kerjasama atau kolaborasi untuk semua warga sekolah itu penting agar dapat mewujudkan peserta didik itu menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik. Mungkin itu Bapak, cukup sekian. Iya, terima kasih. Bahwa mengacu kepada soal yang nomor 5 tadi, memang soal yang nomor 6 ini adalah berkaitan dengan soal yang nomor 6. Nah, nomor 5. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau tadi di dalam soal nomor 5 kita menyebutkan kita yakin untuk berkolaborasi, kita yakin untuk bekerja sama, maka disempurnakan oleh pandangan dari Bu Suci tadi bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi dan kerjasama sangatlah penting untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Suci. Iya, terima kasih dari beberapa kalimat rumpan tentang cita-cita untuk murid sudah kita bahas. Monggo dari Bapak Ibu semua mengingat-ingat apa yang sudah kita diskusikan pada kalimat rumpan tentang cita-cita untuk murid ini untuk mengacu kepada materi berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita berdiskusi tentang cita-cita murid dalam melengkapi kalimat umpan tadi, tiba saatnya kita membahas tentang visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah unggul dalam prestasi, teladan dalam berperilaku, dan berpijak
pada budaya bangsa dilandasi iman dan takwa. Ini adalah visi sekolah kita saat ini. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah yang kita ambil atau yang kita tuju untuk pendidikan yang akan datang masih relevan atau sudah tidak relevan dengan pendidikan saat ini? Karena menurut saya dan sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, komite, dan juga semua pemangku kepentingan ketika dalam menyusun kurikulum dan menetapkan visi sekolah, unggul dalam prestasi ini diartikan bahwa sekolah kita harus mempunyai peserta didik yang berprestasi. Karena tidak bisa dipungkiri di dalam, walaupun di dalam pemerintah itu tujuannya adalah menjadikan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila, akan tetapi di mata wali murid, di mata masyarakat, prestasi ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah teladan dalam berperilaku. Filosofi dari teladan dalam berperilaku ini dari hasil diskusi ketika pembuatan kurikulum kemarin, bahwa perilaku ini kita selaraskan dengan berperilaku itu cenderung ke karakter, jadi tingkah laku. Artinya apa? Selain unggul dalam berprestasi, teladan berperilaku, kita harapkan peserta didik atau anak-anak didik kita juga baik dalam berperilaku. Konteks kata baik dalam berperilaku itu adalah mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan semuanya itu berpijak pada budaya bangsa. Jangan sampai kita melupakan budaya bangsa. Itu juga sebagai pedoman kita, dilandasi iman dan takwa. Dan iman dan takwa ini juga selaras dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pertanyaan saya pada hari ini kepada Bapak Ibu semua, masih relevankah visi sekolah kita? Masih? Menurut Bapak tadi masih? Oh ya. Terima kasih, insyaallah itu masih amat relevan di visi kita yang telah kita tentukan tahun-tahun kemarin. Namun dengan adanya situasi sekarang ini boleh kita tambah unggul dalam prestasi, teladan dalam berperilaku, dan berpijak pada budaya bangsa di antara budaya global. Sehingga dengan demikian budaya kita tidak akan tergerus dengan budaya global. Ya, ini jadi ditambahi itu berperilaku dan berpijak pada budaya bangsa di antara budaya global. Dilandasi iman dan takwa. Boleh ditambah dan. Ya, jadi berperilaku dan terlalu banyak dan nanti juga. Kita juga jangan boros bahasa Indonesia. Berperilaku dan berpijak pada budaya bangsa di antara budaya global serta dilandasi iman dan takwa. Ini sudah kalimat terbuka yang menurut saya itu bisa jabarkan beribu-ribu visi, beribu-ribu visi. Nah, ini jadi nanti monggo untuk kedepannya kita tambah seperti itu. Jadi kita biar kebetulan saat ini kan baru ngedeng-ngedengi review kurikulum. Ya, nah ini ngedeng-ngedengi review kurikulum, maka nanti kalau kurikulum yang akan kita cetakkan dan akan kita sharingkan dengan komite untuk visi sekolah itu kita tambah dengan itu tadi. Terima kasih teman-teman. Mohon dicatat ya.
Ya, terima kasih kepada Bapak Satmoko Yudidarsono yang sudah memberikan masukan, memberikan pandangan juga perubahan dari visi sekolah. Mungkin pada saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengubah ataupun menambah atau mereview dari visi sekolah. Karena pada minggu-minggu ini memang kita harus menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Dari beliau tadi menambahkan bahwa visi sekolah kita unggul dalam prestasi, teladan dalam berperilaku, dan berpijak pada budaya bangsa di antara budaya global serta dilandasi iman dan takwa. Seperti itu, nih Bapak. Iya, terima kasih sekali atas masukan. Ke depan ketika kita semua berkumpul dengan komite dan pemangku kepentingan bisa mengusulkan perubahan visi kita terhadap beliau dan semoga juga bisa disetujui bersama. Nah tadi ya, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang visi dari sekolah kita yang ada perubahan masukan yang lebih baik, kita masuk kepada visi guru penggerak. Bahwa visi dari guru penggerak adalah menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, bergotong royong atau kerjasama, mandiri, kreatif, inovatif, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab. Mungkin kalau dapat saya ringkas bahwa yang di atas, kalimat-kalimat atas itu adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang memang bisa tidak bisa dan harus kita laksanakan karena itu memang menjadi tujuan dari pendidikan nasional kita. Akan tetapi dari tujuan pendidikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila itu saya tambah, yaitu dengan peduli lingkungan dan bertanggung jawab. Jadi selain karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini, kita juga harus membangun anak peserta didik kita yang peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Lingkungan sekitar kita akan nyaman apabila lingkungan tersebut kita jaga dengan baik. Kemudian bertanggung jawab, ini juga semua hal kepada anak didik. Apabila anak didik itu bisa bertanggung jawab, maka semua hal bisa terlaksana dengan baik. Mungkin dari visi guru penggerak yang ingin saya sampaikan ini selaras tidak nanti kepada prakarsa perubahan, karena perubahan yang saya inginkan tidak serta-merta semua. Kita mulai dari hal yang kecil dulu, yang memang di sekolah kita belum ada. Karena menurut saya menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa ini menurut pandangan saya program dari beliau Bapak Adam selaku guru agama sudah sangat bagus menurut saya. Kita sudah melaksanakan pembiasaan tentang pembacaan atau hafalan surat-surat pendek yang sudah rutin kita laksanakan setiap hari. Kita sudah melaksanakan sholat duha berjamaah. Kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Menurut itu adalah suatu hal yang sudah ada, yang kita sebagai warga sekolah hanya perlu untuk merawat keberlanjutannya. Nah, kemudian prakarsa perubahan apa yang ingin saya laksanakan? Jadi prakarsa perubahan ini adalah sesuatu hal yang mungkin saya rasa di sekolah ini masih kurang dan perlu kita laksanakan, yaitu mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dan rasa percaya diri siswa. Jadi ada dua kata yang saya beri makna berbeda. Kata kuncinya adalah kerjasama dan percaya diri. Konten kerjasama
Ini saya maksudkan bahwa ketika peserta didik, ketika anak didik kita mampu bekerja sama di dalam filosofi kerjasama ini sendiri, termuat beberapa hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, ketika sudah mampu bekerja sama, berarti anak didik tersebut sudah bisa menanamkan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Karena tidak mungkin anak tersebut bisa bekerja sama dalam kelompok sedang di antara peserta didik tersebut tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai. Dan menghormati dan menghargai ini juga termasuk ke dalam akhlak yang mulia. Akhlak mulia sendiri juga selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kerjasama ini juga relevan dengan gotong royong. Di dalam kerjasama kelompok, anak kita berikan kebebasan, kemandirian, walaupun kegiatannya berdiskusi kelompok, tetapi di dalam hal-hal diskusi kelompok itu mampu menumbuhkan anak untuk bisa mandiri. Seperti kalau dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan, misalkan adalah market day. Market day ini adalah sistem kelompok anak. Anak harus mampu berkolaborasi, anak harus mampu bekerja sama. Tetapi di dalam kerjasama tersebut menumbuhkan anak untuk bisa mandiri dalam mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijual, mandiri dalam membuat makanan yang akan dijual, dan mandiri dalam menjual maupun menghitung berapa modal dan berapa keuntungan. Kemudian jadi kerjasama ini sudah melibatkan 3 profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kemudian juga gotong royong, mandiri, bisa juga berkebinekaan global. Mengapa? Karena dalam kerjasama pasti terdiri dari beberapa anak, dan dalam mengelompokkan anak dalam berdiskusi kita tidak boleh membeda-bedakan anak. Entah itu dari daerah lain, mungkin di daerah kita banyak sekali dari suku Madura yang berjualan sate di sini, ketika sekolah di sini, jangan kita bedakan, kita samakan. Jangan ada jarak di antara anak tersebut, antara yang hitam dengan yang putih, antara yang berambut keriting dengan yang berambut lurus, kita harus samakan. Artinya apa? Di dalam kerjasama ini juga mengandung maksud, yaitu seorang anak tersebut atau dalam kelompok tersebut sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, yaitu tanpa membeda-bedakan di dalam kelompok tersebut. Kemudian prakasa perubahan di dalam kata kunci yang kedua, yaitu percaya diri. Ini adalah kelanjutan dari kerja kelompok, diskusi dalam belajar. Ketika anak sudah bekerja sama dalam proses pembelajaran, mereka mendiskusikan, mereka mencari permasalahan, mereka mencari jalan solusi dari permasalahan tersebut. Pada titik akhirnya mereka harus mampu untuk mempresentasikan kepada teman-teman yang lain. Dalam arti kata kunci, mempresentasikan kepada peserta didik yang lain, maka di situ dituntut harus seorang peserta didik mempunyai rasa percaya diri. Karena tanpa rasa percaya diri ini, anak tidak akan berani untuk presentasi. Karena tanpa rasa percaya diri ini, anak tidak akan mampu mengucapkan atau mengutarakan, mengemukakan pendapat-pendapatnya, yang padahal pendapatnya itu sangatlah kreatif, sangatlah inovatif. Tetapi apa daya, apabila anak ini tidak mempunyai rasa percaya diri, maka kreativitas, inovasi hanya dipendam dalam hati, karena anak tersebut tidak mempunyai rasa percaya diri. Berikut Bapak Ibu adalah prakasa perubahan yang saya buat. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memulai prakasa perubahan tersebut? Di dalam tahapan bekerja dalam inquiry apresiatif,
merupakan suatu program atau perencanaan yang relevan pada saat ini untuk membuat program apa yang harus kita laksanakan. Bagja itu singkatan dari B, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. C, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Buat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang muncul di sini karena tadi saya mengambil prakarsa perubahan tentang meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Maka pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Maka dari pertanyaan ini saya bisa mengambil tindakan, yaitu mengajak rekan sejawat dan komunitas bertukar pikiran cara meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Jadi di sini kolaborasi lagi sangatlah penting, kerjasama lagi sangatlah penting, kerjasama dengan rekan sejawat. Kemudian mencari referensi berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Referensi di masa atau zaman sekarang ini sangatlah mudah kita dapat. Kita mengakses di media sosial, kita mengakses di internet sangatlah banyak contoh-contoh atau referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan. Maka dari itu saya harapkan Bapak Ibu juga seperti kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Tahapan baca yang berikutnya adalah A, ambil pelajaran. Tindakan yang saya lakukan adalah mencari profil rekan sejawat atau rekan KKG yang sudah berhasil meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Jadi ketika nanti dalam KKG ada teman kita yang sudah berbagi praktik baik, bisa kita tiru, kita jadikan role model. Kemudian memberi contoh aksi nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Kemarin sudah saya laksanakan tentang pembelajaran yang minimal dari segi tempat duduk kita buat kelompok-kelompok. Kita mulai kurangi atau sebisa mungkin kita hilangkan metode tempat duduk yang masih konvensional. Kita buat kelompok-kelompok agar anak lebih menarik, lebih bahagia, dan untuk meningkatkan kerjasama. Kemudian tindakan yang berikutnya adalah menerapkan pengalaman sendiri tentang kegiatan yang pernah dilaksanakan. Tadi sudah saya sebutkan, ternyata anak didik itu ketika kita buat metode pembelajaran diskusi kelompok, mereka lebih antusias. Peserta didik lebih senang karena mereka mempunyai kebebasan untuk mengeksplor kemampuannya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Tahapan baca yang berikutnya adalah gali mimpi. Ya, tindakan yang bisa saya laksanakan adalah menjabarkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan murid untuk meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Jadi rasa percaya diri siswa ini timbul apabila kita sebagai seorang pendidik memposisikan diri sebagai seorang manajer, sebagai pemimpin pembelajaran, bukan sebagai seorang guru yang penghukum, bukan sebagai seorang guru yang membuat anak menjadi merasa bersalah, walaupun kenyataannya anak itu memang bersalah, tapi tidak selayaknya pada kurikulum yang sekarang ini kita menyalahkan anak. Sebisa mungkin kita mencarikan solusi dari anak tersebut, bukan untuk menyalahkan peserta didik. Kemudian tahapan baca yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Jadi tindakan yang bisa saya laksanakan adalah mengadakan permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dan percaya diri siswa. Jadi permainan-permainan ketika anak sudah jenuh dalam mengikuti pembelajaran, bisa kita berikan ice breaking dengan permainan-permainan yang dalam permainan itu
membutuhkan kerja kelompok. Misalkan permainan gobak sodor, ini juga permainan yang membutuhkan kerjasama. Kemudian juga permainan ular-ularan, ini juga membutuhkan kerjasama. Atau permainan kereta-keretaan, ini juga permainan yang bisa membutuhkan kerjasama. Kemudian membentuk kelompok belajar, wajib bagi kita untuk membentuk kelompok belajar demi menumbuhkan kerjasama peserta didik. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran dengan diskusi kelompok, membuat rancangan penugasan kelompok, diskusi dengan murid kegiatan apa yang bisa dilaksanakan untuk menumbuhkan kerjasama. Jadi kita bertanya kepada anak, hal seperti apa yang diinginkan oleh anak tersebut agar mereka merasa nyaman dengan model pembelajaran. Kita buat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas. Yang dalam membuat keyakinan kelas itu ada anak yang membuat, sehingga ketika kesepakatan maupun keyakinan itu yang membuat anak akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang berikutnya adalah mengadakan lomba berebut antar kelas dalam jenjang semester. Mungkin kemarin sudah kita laksanakan tentang mengadakan lomba berebut antar kelas untuk menumbuhkan rasa kerjasama. Kemudian tahapan berikutnya adalah atur eksekusi. Dalam mengatur eksekusi ini tentunya kita harus menentukan hari dan tanggal. Kemudian menyusun program pembelajaran, membuat jadwal penugasan, mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan, dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian apa yang saya sampaikan tadi, kuncinya adalah siapa saja yang berperan dalam hal ini. Kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini bisa kita artikan bisa tokoh masyarakat, bisa wali murid, bisa dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, juga bisa dari pemerintahan tingkat desa. Nah, kesemuanya ini, semua pemangku kepentingan yang ada ini harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Jadi saya simpulkan bahwa Prakasa Perubahan yang saya ingin adakan adalah kerjasama dan rasa percaya diri. Mungkin sangat selaras menurut pemahaman saya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan saat kita, yaitu memang kita harus menumbuhkan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Ya, demikian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengajar praktek yang saya hormati. Berikut tentang diskusi kalimat tumpang tentang cita-cita murid dan visi sekolah maupun visi guru penggerak dan Prakasa Perubahan yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan visi misi Prakasa Perubahan dari saya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.